Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas lagi satu soal. Ini masih tentang getaran, tapi yang kita akan lihat, kita akan membahas di sini bagaimana hubungan antara periode getaran dengan panjang tali pada bandul yang digunakan untuk melakukan getaran. Nah, baik, mari kita sama-sama melihat pembahasannya antara hubungan antara panjang tali dengan periode getaran. Yang belum like, silakan di like, dan yang belum subscribe, silakan di subscribe YouTube ini, channel ini, agar berkembang ke depan. Kita akan membahas satu soal getaran lagi, tapi ini bukan hitungan, tapi kita akan melihat gambar, lalu kita nanti kita tentukan gambar ayunan itu yang memiliki periode terbesar dan terkecil dari gambar itu, soal itu. Jadi soalnya begini, perhatikan gambar ayunan yang memiliki periode terbesar dan terkecil dari gambar ini adalah, perhatikan gambarnya ini. Jadi yang kita mau tanyakan, yang kita mau bahas sebenarnya dalam soal ini adalah bagaimana hubungannya antara periode getaran dengan panjang tali pada bandul itu. Ya. Jadi bagaimana hubungannya antara panjang tali pada bandul dengan periode getaran yang akan terjadi. Nah, perhatikan ada 4 gambar di sini. Gambar 1 seperti ini. Gambar 1 ini beban yang digantungkan itu ada 2 kg. Kemudian simpangannya ini, sudut yang dibentuk ketika ditarik itu sama-sama semua 10 derajat. Kemudian yang berbeda adalah panjang talinya. Untuk gambar 1, panjang tali pada bandul ini 25 cm. Untuk gambar 2, panjang talinya itu ada 40 cm, ya. Nih. Kemudian untuk bandul yang ketiga, panjang talinya 35 cm dan bandul keempat panjang talinya 20 cm. Sekali lagi saya ulangi, yang akan ditunjukkan dari soal ini adalah bagaimana hubungannya antara panjang tali ini dengan periode getaran. Nah, baik, massa dari beban yang digantung ini itu tidak mempengaruhi periode getaran. Sekali lagi, massanya tidak mempengaruhi periode getaran. Jadi walaupun ini berbeda-beda massanya, itu tidak ada pengaruhnya terhadap periode getaran. Yang berpengaruh di sini adalah panjang talinya yang sangat berpengaruh terhadap periode getaran. Jadi bandul itu dipengaruhi oleh panjang tali ketika kita mau mengayunkan, dan periode getarannya sangat dipengaruhi. Sebab itu kalau ada soal seperti ini, ayunan yang memiliki periode yang terbesar dan terkecil adalah bagaimana cara menentukan. Kalau yang ditanya yang terbesar adalah, perhatikan yang panjang talinya paling besar. Dari keempat gambar ini, panjang tali yang terbesar adalah ada di gambar 2, yaitu 40 cm. Berarti karena gambar 2 ini panjang talinya yang paling besar 40 cm, maka periode terbesar nanti akan terjadi pada gambar 2. Mengapa? Karena ini yang paling panjang talinya. Sekali lagi, untuk menentukan periode terbesar pada bandul, perhatikan panjang tali yang terbesar. Dari gambar ini, panjang tali yang terbesar, yang paling besar di bandul ini adalah 40 cm. Maka dari keempat gambar ini, jika dibandingkan, maka yang paling besar periodenya adalah gambar 2. Pertanyaan kedua, disuruh menanyakan juga periode yang paling kecil. Nah, kalau yang tadi periode yang terbesar kita perhatikan panjang tali yang terbesar, maka untuk menentukan periode yang terkecil kita perhatikan dari keempat gambar ini yang paling pendek talinya, yang paling kecil panjang talinya. Nah, dari keempat
gambar ini ternyata yang paling pendek talinya ini adalah gambar 4, yaitu 20 cm. Sekali lagi, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode getaran? Semakin panjang talinya, semakin besar periodenya. Semakin pendek talinya, semakin kecil periodenya. Nah, ini cara menjawab soal kalau seperti ini. Nah, pada getaran atau bandul, massa dan besarannya simpangan itu tidak berpengaruh. Walaupun tadi di simpangannya ini adalah semuanya sama 10 derajat. Yang mempengaruhi periode getaran adalah panjang tali. Yang mempengaruhi periode getaran adalah panjang talinya tadi. Semakin panjang talinya, semakin besar periode dan sebaliknya. Tadi yang ditanyakan, saya ulangi lagi satu kali, yang ditanyakan yang paling besar berarti yang paling panjang talinya adalah gambar 2 dan yang paling pendek talinya adalah gambar 4. Berarti gambar 2 periodenya paling besar dan gambar 4 periodenya paling kecil. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang bagaimana hubungan antara periode getaran dengan panjang tali pada bandul telah kita bahas secara bersama-sama. Jadi kesempatan ini kita telah membahas tentang hubungan panjang tali dengan periode getaran pada bandul. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.